Desa Pandansari merupakan salah satu desa di Kabupaten Probolinggo yang dihuni oleh masyarakat suku Tengger. Sekitar 6.000 jiwa suku Tengger tersebar di 4 kabupaten kota di Jawa Timur, yaitu Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. 90% suku Tengger di Jawa Timur menganut agama Hindu. Kawasan dataran tinggi Bromo ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 mdpl dengan posisi sebelah timur Gunung Bromo. Perladangan sayur mayur di gugusan Pegunungan Tengger berjejer rapi di sepanjang desa Pandansari dan sekitarnya. Hampir 100% masyarakat menggantungkan hidup dari kesuburan lahan pertanian di kaki gunung dengan legendanya Roro Anteng dan Joko Segar. Hamparan pesawahan masyarakat Pandansari yang membentang luas serta menciptakan keindahan berbalut romantisnya alam. Ladang yang mayoritas ditanami tanaman kentang ini menjadi penghidupan dan mata pencaharian. Wanita-wanita tangguh banyak kita jumpai. Mereka sangat lihai memainkan cangkulnya. Usaha dan kerja keras yang dilakukan mereka menggambarkan bahwa para petani suku Tengger di desa Pandansari merupakan para petani yang tangguh. Mayoritas petani di desa Pandansari bergantung pada tanaman kentang. Tanaman inilah yang menjadi penggerak roda perekonomian. Para petani tidak hanya menanam kentang, melainkan tanaman yang lain seperti bawang prei, kol, dan sayur mayur lainnya yang didistribusikan ke berbagai kota di Indonesia seperti Bali, Kalimantan, dan lainnya. Saat matahari mulai muncul di ufuk timur dan bumi ini masih berselimut dengan kabut yang sangat tebal, hanya segelintir cahaya fajar yang dapat menerangi jalanan. Para petani mulai mempersiapkan diri untuk beraktivitas dengan sarung khas Tengger yang disangkutkan pada leher. Kemudian mereka pun bergegas ke ladang merawat dan menyirami tanaman. Kalau musim kemarau ini kan harus disiram kalau tanam. Ya ini kebetulan untuk hari ini gilirannya di daerah Pandansari yang nyiram. Ya, jadi merawat tanaman kentang ini hampir seperti anak kecil, anak bayi itu. Karena memang butuh perawatan yang bagus, yang telaten, terutama kalau musim-musim kemarau ini kan yang banyak itu penyakit trip, lalat.
masih bisa nanam kentang, nanam kubis gitu wes. Ya bisa semua lah wes. Alhamdulillah saya bersyukur sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu wes. Pertanian di Panansari itu karena masyarakat Panansari mayoritas itu 80% masyarakatnya itu bertani, yaitu yang dari 80% itu 60% itu petani kentang dan yang lain itu petani wortel, kubis dan bawang prei. Karena di Panansari itu dari 350 hektar itu memang areanya pertanian. Dengan harapan saya selaku pemerintah Desa Panansari, keinginan saya masyarakat itu bisa berpikir untuk mendompleng perekonomian yang ada di Panansari. Kalau keinginan saya pemerintah desa itu di Panansari sudah ada pasar desa, dan dengan otomatis kalau ada pasar desa yang ada di Panansari, otomatis para petani yang ada di Panansari itu otomatis lebih maju karena di situ ada persaingan harga. Desa Pandansari dihuni oleh dua latar belakang agama yang berbeda, yaitu Hindu dan Islam. Masyarakat Desa Pandansari memegang teguh arti toleransi dalam kehidupan keseharian. Perbedaan latar belakang agama tidaklah menghalangi mereka untuk menjalin kerukunan, gotong royong, kekeluargaan, dan toleransi. Di Pandansari ini karena apa? Karena itu dengan upacara tidak membeda-bedakan, ini upacara Hindu, upacara adat, upacara apa, disatukan menjadi upacara agama. Dan itu sepertinya ada upacara karo, orang Islam pun ikut karo, walaupun itu ada lagi upacara dari Islam, ada selamatan misalnya 1 Syawal, orang itu pun ikut selamatan. Itulah kerukunan, menjalin kerukunan, tidak membedakan ini agama kamu ini. Kalau kamu selamatan, selamatkanlah. Kalau saya selamatan sendiri. Tidak begitu. Kita semuanya selamatan, ingin selamat semuanya. Dua agama ini hidup rukun berdampingan serta menciptakan harmoni dalam perbedaan. Masyarakat Desa Pandansari sudah tidak lagi meributkan masalah perbedaan keyakinan. Untuk toleransi agama, khususnya di sini sangat baik sekali, apalagi sama penganut Islam di sini. Selain Islam saja, termasuk dari yang di sini karena ada dua agama, kita sangat berdampingan seperti Hindu. Di sini ada suatu adat seperti orang hajatan, itu hampir masih menganut budaya orang tua, masih menganut budaya Tengger aslinya. Jadi seperti hajatan itu kita masih bekerjasama, seperti masih gotong royong, masih saling tolong menolong tanpa mengurangi budaya itu. Selain itu juga dengan warga lainnya seperti
penganut agama lainnya seperti agama Hindu, di sini masih kerjasama. Suatu contoh di sini waktu bangun masjid di sini, itu di sini waktu erupsi Gunung Bromo tahun 2010 itu, ini tidak bisa berjalan sendiri atau tidak bisa kita membangun sendiri. Karena di sini juga ada peran dari warga lain seperti penganut agama lain, seperti agama Hindu juga masih membantu di sini, membantu untuk bisa membuat masjid ini. Kita juga sama, kalau ada kegiatan agama lain kita juga membantu, seperti ada acara kasodo, acara hari raya Karu, terus acara-acara yang lain yang mengenai keagamaan, kita tetap gotong royong saling membantu, tapi tidak menginjak-injak atau seperti kita tidak mencampuri urusan haknya orang Hindu untuk menyembah kepada Tuhannya. Orang Hindu juga seperti itu, tidak mencampuri untuk caranya menyembah kita kepada Allah, tentunya gitu. Katingan barang ini yuk. Ngisi kakak di KTP. Wah, ini ya Panansari iki yang nana SP ini ibu ora dilayani yang pemerintahan dan dirika yang apa kampung ini ora SP. Ibu ini mendatangi kantor kepala desa untuk mengurus kartu keluarga dan KTP. Sebagai abdi masyarakat, para aparatur desa melayani dengan penuh sambutan hangat. Mulai dari aparatur desa yang paling rendah, seperti kepala dusun, hingga yang paling tinggi, semua memprioritaskan kepentingan masyarakatnya. Untuk desa Panansari sendiri, alhamdulillah saya jadi perangkat desa sudah lama. Saya menjadi perangkat desa mulai tahun 2006 dan alhamdulillah setelah Bapak Tiarso terpilih sebagai kepala desa Panansari, pelaksanaannya pemerintahan Panansari mulai nampak perubahannya sangat bisa dirasakan oleh warga, dari mulai pelayanan sampai dengan kebutuhan-kebutuhan warga yang sifatnya itu mendesak, semuanya itu difokuskan di pemerintahan desa Panansari yang bertempat di kantor desa Panansari yang berada di Dusun Pojok 2. Jadi mulai dari dulu pelaksanaannya pemerintahan itu masih di rumah-rumah para kasih dan kaur. Alhamdulillah sekarang setelah Bapak Tiarso menjabat sebagai kepala desa Panansari, saya selaku sekretaris desa Panansari merasakan betul perubahan-perubahan dari kepemimpinan Bapak Tiarso, baik di jajarannya pemerintahan, di jajaran warga, semuanya pelayanan sudah bisa dirasakan dengan baik, dan saya kira Pak Tiarso kepala desa yang pernah hadir di desa Panansari yang terbaik. Pak Cari iku sebab kate njaluk surat KTP KTP wis kon njaluk surat pengantar dhewe mari wis dilayani. Kalau desa yo ngono, saiki desa Panansari wis maju. Sapi bener layanan iku wis memuas ngono lho. Pandansari dengan segala keberagamannya dan keadaan masyarakatnya telah menjadi desa berkembang dan surga toleransi. Masyarakat yang suka damai, penuh kerukunan, dan hidup berdampingan dalam satu bingkai perbedaan.